Subhanallah, Nadia cantik banget ya. Coba aja dari dulu dia kayak gini. Karina, katanya mau tunangan sama Nathan. Enggak kok, itu cuma rumor aja. Hari ini nggak ada tunangan-tunangan. Aku itu cuma pura-pura pacaran sama dia. Ibu sama Vina tolong jaga rahasia ini ya. Jangan sampai bocor, soalnya kalau sampai bocor, aku bisa dipecat. Lo lagi ngapain? Lagi ngerebus mie. Kan kamu yang suruh. Itu bukan ngerebus mie, tapi ngerusak mie. Aku biasanya gini kok, gak apa-apa, pelanggan suka kok. Nadia itu asisten gue. Jadi gue yang nentuin dia bakal makan siang di mana. Enggak bisa. Gue nggak akan biarin lu nyakitin dia lagi, oke? Lo gak usah ikut campur deh. Ini bukan urusan lo, ya? Udah guys, stop. Kalian kayak anak kecil tau gak? Itu kan Nathan, Nadia sama Dylan. Ada apaan sih kok mereka ribut-ribut? Apa sih? Kok pada ribut-ribut? Kenapa? Mama? Enggak, aku cuma pengen makan siang berdua aja bareng Nadia. Makan siang? Oh, so sweet. Ya udah, sana buru-buru. Sana makan siang. Ya udah deh kalau gitu, aku makan siang dulu ya, Mah. Iya. Assalamualaikum. Have fun ya. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Dylan, kamu udah makan siang belum? Oh, belum tante. Ayo makan siang sama Tante. Nih, lo boleh pesen makanan apa aja sepuas lo, Karina yang bayarin. Serius loh? Berarti gue bisa pesen apa aja dong? Iya, tenang aja. Udah pesen apa aja. Oke. Vina, lo boleh makan sepuasnya. Tapi ingat, itu nggak gratis. Sebagai bayarannya, gue bakal ngorek fakta dari lo soal cewek ala Nadia. Vin, soal kakak lo tuh, dia apa kabar sekarang? Baik. Lo ngapain sih ngomongin dia? Nggak ada topik lain apa? Dasar cewek miskin. Nggak pernah nemu makanan apa? Nggak peka banget sih sama gue. Terus. Kok bisa sih tiba-tiba Nathan itu ngedeketin kakak lo? Aneh banget ya. Aduh, itu mah cuman kebetulan aja kali. Terus juga kan kayaknya dia lagi beruntung gitu sih Nadia. Tapi tuh sebenarnya gue kasihan sama lo. Karena Nathan tuh lebih milih karena dia gitu daripada lo. Kayaknya si Vina nyembunyiin sesuatu dari gue. Yaudah, coba lo bantuin gue deh. Sekarang lo telepon ya kan? Telepon kakak lo. Terus lo tanyain aja kabar Nathan. Soalnya kan dia nggak mau tuh ngomong sama gue. Kali aja kalau kakak lo kan pasti tahu dong. Kan pacarnya. Oke, gue coba telepon. Loudspeaker dong, loudspeaker. Gue juga mau denger. Iya, bentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Ada apa, Vina? Kok tumben kamu telepon? Nggak ada apa-apa sih, aku cuman pengen mau nanya aja, Kak, gimana kerjaannya? Baik-baik aja kan? Maksud aku kerjaan baru Kakak. Ya, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Bagus deh kalau gitu. Terus gimana atasan Kakak itu? Dia nggak bikin rusuh atau apa kan? Baik-baik aja kan? Semenjak Kakak nerima buat jadi pacar dia? Iya, tapi kan cuma pacar pura-pura doang. Tapi ya tetap aja sih, dia bawel banget. Nadia lo ngapain? Ayo sini buruan. Iya, bentar. Yaudah Vina, nanti kakak telepon lagi ya. Sampai ketemu di rumah. Dadah. Iya, Kak. Oh, jadi sebenarnya mereka itu pacaran cuma pura-pura ya? Kok nggak ngomong sih? Aduh, mampus gue. Enggak sih, gue sebenarnya nggak tahu gimana pastinya gitu. Karena dia tuh jarang banget curhat-curhat gitu sama gue. Terus buat apa lo jadi CS gue kalau lo nggak bisa ngebantu sama sekali? Karina traktirannya gimana?
Aku ada ide, gimana kalau nanti kita cat bistronya warna kuning sama merah aja. Soalnya aku pernah baca kalau nanti itu bisa bikin orang lapar. Lo salah, Nat. Kita ini mau bikin bistro, bukan bikin restoran cepat saji. Gue nggak mau orang yang datang ke sini itu jadi lapar. Yang gue mau, pas orang lagi lapar, mereka berpikir mau makan di tempat kita. Nathan emang bener-bener chef sejati. Dia tahu semuanya soal dunia kuliner. Aku pengen belajar banyak dari dia. Sebelum belanja, kita sholat dulu ya. Allahu Akbar. Ya Allah, tolong berilah kami kelancaran dalam melakukan pekerjaan kami. Dan semoga kedepannya aku dan Nadia menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya Allah, Nathan emang benar-benar expert. Cara pilih bahan makanannya aja beda banget sama aku. Lo kenapa sih hari ini? Kok kayaknya diam banget? Nggak kayak biasanya. Karena ilmu aku belum kayak kamu. Maksudnya? Mungkin kalau soal hal lain, aku bisa samakan diri sama kamu. Tapi kalau soal bahan makanan dan pengetahuan tentang makanan, aku mau percayain semuanya sama kamu. Gini, gue bakal kasih tantangan ke lo. Lo harus cium aroma rempah-rempah ini. Dan lo tau gak namanya apa? Coba. Ketumbar. Jahe. Pokoknya aku suka banget sama aromanya, tapi aku lupa apa sih? Ini itu namanya kayu manis. Kok namanya? Ya maksudnya kan aku kan biasanya beli langsung dari bubuknya. Jadi ya, kalau lo mau jadi koki terkenal, lo nggak boleh biasain kayak gitu. Lo harus ngeracik rempah-rempah dengan tangan lo sendiri. Oke, aku ngerti. Mulai sekarang, aku akan berusaha sekerasnya dan berusaha untuk belajar terus. Good. Bentar. Ini ada notification dari phone aku. Oh my god, dia nge-like. So sweet banget sih. Vin, lo yakin kakak lo gak ada hubungan apa-apa? Lihat dong nih, masa kayak gitu sih? Tunggu. Kok mereka bisa berduaan sih? Iya, kelihatannya mesra banget lagi. Lo bohong kali. Ya kali gue bohong. Nih ya, gue tuh tadi malam dikasih tahu sendiri sama Nadianya. Buktiin kalau gitu. Oke, gue bakal buktiin. Tapi kalau misalnya gue bener, lo bakal kasih gue apa? Dasar matre. Ini cewek pikirannya pasti duit mulu. Iya. Nih, cukup kok buat lo belanja. Nih mas. Segini doang? Iya, segini dulu. Ntar juga kalau misalnya ada stok baru lagi, bakal beli lagi kok. Oke, siap. Bahagianya jadi teman Karina adalah hal paling indah dalam hidup gue. Jadi, mereka nggak pacaran?
Kok kayaknya muka kakak seneng banget sih dengernya? Ya, aku emang seneng. Tapi kamu juga seneng dong kalau mereka nggak pacaran, ya kan? Ya iya sih, bener juga. Terus mau gimana? Karina tahu. Apa? Karina bakal bongkar kebohongannya mereka tuh depan Tante Rima sama Papi. Bagus tuh. Terus gimana caranya? Tapi ayang Nathan, my honey bunny sweetie pie. Taruh mana ya nih kamera? Sekarang semuanya udah beres. Karina udah cantik, pintar lagi. Wow. Ayang Nathan, my honey bunny sweetie pie. Sekarang semua kebohongan kamu dan si cewek alay Nadia itu akan segera kebongkar berkat kecerdasan Karina. Ngapain keluar dari ruangannya Nathan? Perasaan aku aja atau emang ada yang kurang beres? Hey, ngapain lo di sini? Mau ngintipin ruangan gue ya? Hah? Dih, ngapain juga aku ngintipin ruangan kamu? Terus ngapain dong? Hah? Enggak. Barusan aku lihat Karina keluar dari ruangan kamu, aku cuma bingung aja. Itu doang. Apa? Karina ke ruangan gue? Ngapain? Gak tahu. Kamu kenapa sih? Nadia, Karina itu kan tukang buat onar. Jadi dia pasti ngelakuin hal yang macem-macem lah. Ya udah pokoknya, lo ikut gue ke ruangan sekarang. Ya udah. Pokoknya kita harus geledah tempat ini. Jangan-jangan Karina nyembunyiin sesuatu lagi di sini. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa deh Nathan. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Kita nggak boleh seuzon kayak gini loh sama Karina, nggak baik. Kita sama-sama. I gotcha. Tuh kan kak, bener kan kak? Iya sih Karin. Tapi ini tuh masih belum membuktikan apa-apa. Gitu ya? Ya udah kalau gitu berarti kakak harus bantuin Karin. Kakak harus bikin mereka keceplosan, bikin mereka tuh berantem. Itu ide bagus tuh. Tapi gimana caranya? Aduh,
kakak kok malah balik nanya sih? Ya kakak pikirin loh gimana cara biar mereka itu berantem. Nanti ini itu bagian ngomong sama Kaki dan Tante Rina. Biar mereka ngeliat faktanya. Fakta kalau mereka pacaran itu bohong. Pura-pura. Karin, kamu pinter banget. Oke. Suara apa tuh? Astagfirullahaladzim. Apa kita udah ngelewatin waktu makan siang ya? Iya, udah dari tadi kali. Cuma cari-cari ini doang. Ya ampun, lo kok gak ngasih tahu gue sih? Lo harusnya ngingetin gue dong. Mana sih? Ya tadi kan kamu masih sibuk ngurusin ini, ngurusin itu. Aku pikir kamu gak butuh makan. Jadinya aku juga gak makan. Emang gue benda mati apa gak butuh makan? Itulah. Oh iya, Nadia. Tadi gue ngeliat ada tukang es krim di depan. Gimana kalau kita makan es krim aja? Es krim. Aku yang ini aja deh, yang coklat. Aja. Kamu mau yang mana sih? Menurut gue sih enakan yang ini. Ya enggak dong. Nah, kamu punya aku lah, sampai. Masa sih? Yaudah sini gue cobain. Enggak, mau. Kamu makan aja punya kamu sendiri, katanya enak. Ayo, mau ngomong apa? Ya, Jatuh! Bagus! Jatuh aja semua, beli aja lagi. Katanya orang kaya. yaudah sini. Bagi es krim punya lo ya. Enggak mau. Enak aja punya aku kok. Bagi 2. Enggak. Mau. Kepala aku jadi beku. Makanya jadi orang itu jangan terlalu rakus. Salahnya sih bagi 2. Biarin, suka aku kok. Coba kita sokong itu. Kamu Nathan? Mereka lagi. Lari. Alhamdulillah, kayaknya udah aman deh. Alhamdulillah. Makasih ya adik-adik mau bantuin kakak. Iya kak, sama-sama. Untung aja ada kalian. Kalau nggak ada, mungkin kakak udah habis jadiin sate. Yaudah, sebagai imbalannya, kakak bakal traktir kalian es krim. Gimana? Wah, Mau nggak? mau banget kak. Yaudah. Jadi, Dok, anting gue bagus gak sih? Bagus, cocok, cantik kayak yang pakai. Bisa aja lo bikin gue seneng. Beneran lah, serius. Lo mau pesan apa nih? Kayaknya kelihatannya udah lapar. Gue mau pesen minumannya yang spesial, gue mau yang ada bubble-bubble-nya. Terus juga kalau makanannya gue mau sandwich yang ada caviarnya, yang spesial ya. Oke, nah udah. Kalau gitu, lo tunggu sini ya, biar gue pesenin dulu. Oke. Senengnya
Akhirnya gue punya gebetan tajir yang bisa bayarin gue kemana-mana. Vina, lo emang bener-bener lucky girl. Lihat menunya ya. Oh ya. Oh iya, saya minta sandwichnya 1. Ya? Terus sama, oh ini, minum yang bubble-bubble-nya ini kan? Iya, ini ya, oke. Boleh. Jadi berapa? Jadi semuanya 100.000. Oh jadi 100.000, oke. Aduh. Duit gue tinggal segini lagi. Mas, Ya? jadi pesen nggak sih? Yang belakang udah banyak yang ngantri tuh. Oh iya Mbak, jadi kok. Jadi berapa semuanya? 100.000, oke. Ya, pas ya? Iya. Oke, makasih. Coba aja dari dulu tuh gue punya cowok yang tajir, cowok yang kaya, cowok yang ganteng. Pasti gue tuh udah sering nongkrong di kafe kayak gini. Lo nggak makan? Oh, enggak. Gue udah kenyang, lo aja nggak apa-apa. Nih, lo aja. Yang bener. Serius, nggak apa-apa. Ya udah gue makan ya. Oke. Gimana? Enak kan? Enak. Pelan-pelan makannya, ntar kesalak lagi. Jo, Kenapa? kayaknya gue harus cabut sekarang deh. Cabut. Iya, ada urusan penting. Oh, kan kita belum lama di sini, Vin. Gue pengen ngobrol banyak lagi sama lo. Aduh, Dok. Gak bisa, gue tuh buru-buru, harus sekarang. Ya, gue duluan ya. Ya. Permisi, gue janjian sama Karina di sini dan tadi gue bilang ke resepsionis disuruh langsung ke sini. Cowok sombong, adek sama kakak sama aja, sombongnya selangit. Kalau nggak karena gue butuh duit, gak banget gue berurusan sama mereka. Sorry. Oke. Jadi, lu mau ngebantuin adik gue? Dasar mata duitan. Hah? Apa lo bilang? Mata duitan? Jaga ya omongan lo. Lah, emang kenyataan kok. Lu tega nusuk kakak lu dari belakang. Saudara macam apa lu? Heh, nggak usah sok suci ya lo. Lo tuh yang jahat. Harusnya kalau lo kakak yang baik, lo nggak bakal ngedukung rencana jahat adek lo. Loh, jelas gue kakaknya. Gue dukung apa yang adiknya lakuin. Daripada lu ngejual kakak lu buat duit. Jahatan lu lah. Jahatan lo lah. Lu. Lucu banget ya ngebayanginnya. Bayangin nanti Nadia si cewek ahli itu rambutnya berantakan kayak sangkar burung. Ya. Tapi Ayang Nathan jangan. Soalnya dia kan main juga di CTV jadi dia ganteng terus. Lo lebih jahat. Lu jual lebih jahat. kakak lu buat duit. Lu jahat lu. lebih jahat. Sama dukung jual kakak. Oh, lebih jahat. Aduh, apa-apaan sih ini? Kenapa malah berantem coba? Vina, kakak,
kalian itu punya satu visi dan misi yang sama kayak Karina. Kompak dong, kenapa malah berantem sih? Kakak lo tuh yang mulai. Gue cuma ngomong fakta. Dianya aja yang baper. Udah, stop. Ah, udah dong. Nah, gitu kek. Kalian gak inget apa? Kalian punya satu misi sama Karina. Karina, oke? Udah gak usah berantem. Ah, ngeselin banget. Kakak jangan lupa ngelakuin tugas kakak. Kakak harus bikin My Honey Bunny Sweetie Pie marah. Bikin mereka berantem. Itu gampang. Nanti aku bakal mancing dia supaya emosinya berkobar-kobar. Gampang itu. Gampang. Terus, you my mate yang paling setia, lo lakuin tugas lo, oke? Gue tanya sama lo. Apa yang udah lo ceritain sama adek lo? Nathan, kamu salah paham. Oh, aku nggak cerita apa-apa. Kamu harus biarin aku jelasin dulu. Salah paham. Salah paham apa maksud lo? Adek lo gimana bisa tahu tentang hubungan kita, hah? Ya, tapi kamu bener-bener salah paham. Kamu nggak ngerti ceritanya. Aku gak mungkin ngebuka rahasia tentang kita. Tapi kenyataannya apa? Dari mana Vina tahu? Dan faktanya, Vina tahu tentang hubungan kita itu. Yes, akhirnya gue berhasil jalanin misinya si Karina. Artinya gue harus siap-siap buat shopping lagi. Karina pasti bakal ngasih gue komisi lebih gede. Enak juga ya jadi kaki tangannya orang tajir. Kenapa? Lo kenapa diam aja? Lo udah gak punya alasan buat ngeles lagi? Hah? Udah deh, lo kenapa gak ngaku aja sih apa yang udah terjadi? Ya karena aku gak mungkin mengaku apa yang gak aku lakuin, Nathan. Kakak tuh ngapain sih nurutin permintaan cowok sombong kayak dia? Gak guna kak, kakak tuh cantik. Emangnya cowok yang ganteng tuh cuma dia doang? Pasti banyak di luar sana cowok yang mau sama kakak. Vina, please, keluar. Biar kakak aja yang selesain masalah ini sama Nathan. Please. Oke. Sebenarnya apa sih yang udah terjadi? Kenapa lo nyeritain semuanya ke semua orang? Gimana kalau nyokap gue tahu? Ini bisa fatal tau nggak? Dan asal lo tahu, gue bisa dipaksa tunangan sama Karin. Dan gue nggak mau itu. Sekarang semuanya udah kebukti kan? Ayang Nathan kemakan rencananya sendiri. Saing kamu Nadia. Akhirnya kamu kena damprat My Honey Bunny Sweetie Pie. Karina kok dilawan. Lihat aja, ini baru sekedar awal. Bakal ada yang lebih besar dari fitnah. Dan aku gak bakal berhenti sebelum melihat kamu hancur. Tuh kan, lihat kan Tante Rima, Papi. Tuh, Ayang Nathan itu sama Nadia pacaran cuma pura-pura. Ternyata selama ini tuh dia udah bohongin kita semua. Pasti ini semua gara-gara Nadia. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu, Karina. Kalau kamu nuduh tanpa bukti, itu namanya fitnah. Kamu tuh harus punya jiwa besar dong.
Jadi kesimpulannya apa sekarang? Gimana adek lo bisa bicara omong kosong tentang hubungan kita? Saya kok jadi terharu ya melihat hubungan mereka. Jadi kesimpulannya apa sekarang? Gimana adek lo bisa bicara omong kosong tentang hubungan kita? Nathan sayang, aku minta maaf ya. Kemarin ibu aku ngeliat aku sama kamu pulang malam-malam. Terus dia tegur aku. Ibu aku kan orang kuno, dia nggak ngerti. Dan aku takut nanti dia malah mikir macem-macem tentang kita. Jadi makanya aku bohong tentang kita. Sekarang gue mesti gimana? Kalau nyokap gue di sini, dia pasti bakal percaya kalau kita nggak pacaran. Nathan, kamu mau kan maafin aku? Aku minta maaf, ini semua salah aku. Iya. Aku tahu kok. Pasti kamu sulit jelasin ke ibu kamu. Karena hubungan kita emang masih baru. Tapi semoga aja semuanya bisa baik-baik aja ya ke depannya. Iya sayang. Aku yakin semuanya baik-baik aja nanti. Dan semoga kita akan selalu ada di perlindungannya Maha Kuasa. Selama kita berdua selalu ada di jalan yang benar. Makasih ya Nadia. Makasih udah selalu bikin aku percaya tentang kebenaran. Dan kamu adalah wanita yang paling baik yang pernah aku kenal. Saya kok jadi terharu ya melihat hubungan mereka. Nathan, kamu pinter pilih pasangan hidup. Nah kan, sekarang udah lihat kan? Ternyata dugaan kita tuh benar-benar salah selama ini. Kalian bisa lihat sendiri kan, mereka tuh baik-baik aja. Benar-benar gak ada masalah apa-apa. Mas, kamu tuh dari kecil adalah teman bisnis saya, teman main saya. Tapi kita juga gak bisa dong memaksakan kebahagiaan anak kita hanya gara-gara egoisme kita. Jadi, ini yang kamu harapkan? Baiklah. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Apa yang baru saja kita lihat pada Nathan dan Nadia belum tentu membuktikan kekuatan cinta mereka. Mas, saya tahu kamu kecewa. Tapi kamu juga nggak mau kan kalau seandainya Nathan dipaksakan tunangan sama Karina. Sementara Nathan itu jatuh cintanya sama gadis lain. Justru itu akan membuat fatal ke depannya nanti. Maksud kamu? Mas, apapun yang kita paksakan, apalagi kalau cinta dipaksakan, itu akan melahirkan penderitaan. Dan kalau sampai penderitaan itu ada, siapa yang patut disalahkan? Kita kan sebagai orang tuanya, karena kita udah terlalu egois memaksakan kehendak kita pada anak-anak kita.
Tante, tapi kenyataannya itu Nathan nggak pacaran sama Nadia. Mereka itu cuma pura-pura, ini bohongan. Tante jangan sampai ketipu dong. Itu tuh fake, tau nggak sih? Sandiwara, acting. Karina, bukannya apa-apa ya. Tapi kamu harus belajar untuk menyikapi ini secara dewasa. Kalaupun kamu nggak jadi sama Nathan, Tante tetap sayang sama kamu. Tapi tante jangan mau dong ketipu sama mereka berdua. Pi, Papi percaya kan? Papi percaya kan kalau misalnya Nathan itu cuma pura-pura pacaran biar nggak tunangan sama aku. Ya kan, Pi? Karina, cukup. Stop. Stop. Jangan provokasi Tante lagi. Case close. Tante nggak mau dengerin alasan apapun. Udah cukup. Dimas, saya cuma minta tolong sama kamu untuk kedepannya nanti jangan sampai hal ini terjadi lagi. Saya malu, Mas. Dylan, kamu lepaskan kamera CCTV sekarang juga. Iya Pak, tapi ini kan... Tidak ada tapi-tapian. Lakukan sekarang juga. Ini perintah. Tidak ada alasan apapun dan kamu jangan buat rencana lain. Iya Pak. Ayo Karin, kita pergi. Sudah tidak ada lagi yang perlu kamu pertahankan di sini. Papi percaya, seiring waktu kamu pasti bisa melupakannya dan menerima semua kenyataan ini. Kamu tegar, Karin. Ya, ayo. Papi, tunggu. Karin, kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah memalukan Papi. Dan Papi terlihat bodoh di depan Tante Rima. Tapi, Pi, Karina itu cuma pengen ngebuktiin doang kalau misalnya Nathan sama Nadia itu pacaran cuma bohongan. Lagian kok bisa ya mereka tuh nipu kita? Cukup. Papi tidak mau dengar alasan apapun. Sekarang Papi mohon kamu masuk mobil. Nggak mau Pi. Nggak mau. Karin, Papi nggak habis pikir. Apa yang ada di pikiran kamu? Kamu sengaja memasang kamera pengintai di ruangan Nathan. Kamu itu pinter. Tapi apa yang sudah kamu lakukan membuat kamu terlihat bodoh. Ya itu karena aku pengen ngebuktiin kalau misalnya Nathan sama Nadia itu udah mempermainkan kita, Pi. Bukti apa? Jelas-jelas Nathan dan gadis itu baik-baik saja. Kamu harus tahu, Tante Rima dan suaminya adalah teman Papi waktu kuliah. Papi mohon, kamu jangan menghancurkan persahabatan Papi. Papi tega ya. Papi jahat. Kenapa sih Papi nggak percaya sama anak Papi sendiri? Malah percaya sama yang lainnya. Karin, jangan persahabatan Papi hancur gara-gara hal sepele seperti ini. Tapi itu nggak sepele, Pi. Karina itu suka sama Nathan. Tuh cinta sama Nathan. Kenapa sih Papi nggak bisa ngertiin aku? Sayang, Papi mohon, kamu hormati keputusan Tante Rima dan Nathan. Nggak mau. Pokoknya aku nggak mau. Papi, Nathan itu my honey bunny sweetie pie. Dan Nathan itu harus jadi punya aku. Harus. Sayang, yang kamu lakukan ini bukan cinta, tapi kamu sudah terobsesi. Sama seperti kamu terobsesi dengan barang-barang branded. Gak bisa gitu lah, Pi. Papi nggak bisa nyamain Nathan sama barang-barang branded. Itu beda, Pi. Karina itu sayang tulus sama Nathan. Kenapa sih Papi tuh nggak bisa ngertiin? Sayang, dengerin Papi. Ketika manusia mencintai seseorang, biasanya dia akan menggenggam erat dan menganggap itu miliknya sendiri. Sama seperti kamu membeli barang di toko dan kamu perlakukan sesuka hati kamu. Nathan itu bukan barang, dia manusia. Punya hati, punya jiwa, punya pikiran. Begini saja, Papi carikan seorang laki-laki yang lebih segala-galanya dari Nathan. Jadi kamu tinggal tunangan, atau kalau perlu, kamu langsung menikah. Tapi Karina nggak mau yang lain, Pi. Kenapa sih Papi tuh nggak bisa ngedengerin penjelasan Karina dulu? Cukup, Karin. Cukup. Papi tidak mau dengar alasan apapun dari kamu lagi. Sekarang kamu masuk mobil. Jahat. Karin, kamu mau kemana lagi? Udah lepasin, Pi. Karina mau buktiin sama Papi. Buktiin sama semua orang kalau misalnya Nathan sama Nadia itu udah bohongin kita. Karin. Karin. Kamu benar-benar sudah terobsesi dengan Nathan. Jess, lu apaan sih?
Ngagetin aja. Ngagetin? Lo ngapain coba diam-diam kayak gitu, ha? Tahu nih, gue kepikiran terus sama si Vina. Si Vina ada terus tau nggak di otak gue? Vina? Oh, perasaan gue ngeliat lo happy-happy aja. Lo seneng dong dapat gebetan kayak gitu, apalagi si Vina tuh cantik. Men. Cantik sih cantik. Tapi lo tahu, dia itu high cost, men. High cost? Maksudnya? Biaya tinggi, men. Tadi aja gue ke kafe sama si Vina. Dia itu pesan makanan yang mahal bingit, tau nggak? Dan lo tahu kan secara, gue nggak siap duit tadi. Oh gitu. Nah terus sekarang rencana lo kayak gimana? Rencana gue freestyle sekarang. Freestyle? Yang kayak gini-gini gue cari, men. Freestyle. Go, Mo. Alhamdulillah. Untungnya semua udah berakhir. Pokoknya aku akan buktiin ke semua orang kalau Nathan dan Nadia itu cuma pacaran settingan. Dan Nadia itu cuma pacar bayangan. Tenang aja Nadia, akan ada saat dimana kamu menerima pembalasan seorang Karina. Nathan, aku harus bikin dia ngaku. Nathan. Karin, lo apa-apaan sih orang banyak orang di sini gimana sih? Bikin malu aja. Malu? Apa yang malu? Kan ini hotel punya aku. Kalian semua bisa pergi nggak? Sekarang. Udah kan? Sekarang cuma ada kamu sama aku. Kamu ngelakuin ini semua buat apa sih? Kamu sengaja bikin aku cemburu. Ada apa sih berisik banget kalian manggil-manggil segala? Pulang deh, pulang. Udah malam. Tante Sus ada Mami Ninja. Tante Sus? Siapa Tante Sus? Hah? Om Idi. Apa? Idi yang ngajarin kalian begitu? Jangkrik. Heh, Idi. Kamu tuh ya ngajarin anak-anak gak bener. Ngapain suruh manggil saya sus segala? Enak aja. Tong, katanya Mang Idi yang ngajarin. Enggak kan? Enggak. Gak sopan ah. Kamu mau saya usir? Hah? Ah, jangan dong. Daripada dengerin ses Dewi ngomel, mendingan kita latihan. Mang Idi punya jurus. Ini anak-anak ya. Itu. Udah, pulang. Aduh, Idi. Ses yang ngajarin bawa tuh kena nih. Kamu puas? Udah ngegagalin semua rencana aku, udah bikin malu aku. Aku tahu kok, kamu sama Nadia pacaran cuma pura-pura kan? Karina, maksud lo apaan sih? Gua nggak ngerti. Sayang, stop ya bohongin aku. Aku tahu kok, kamu sama Nadia itu cuma pura-pura kan? Udahlah, berhenti bersandiwara. Mumpung di sini nggak ada orang kan? Lo apa-apaan sih? Lo makin aneh tau nggak? Aku tahu kok, kamu sengaja kan mesra-mesraan sama Nadia di depan kamera pengintai yang aku pasang. Biar Tante Rima sama Papi percaya, iya kan? Udahlah, ngaku aja. Apa? Lo pasang kamera pengawas? Apa hak lo? Hah?
Gak usah bohong. Aku udah tahu semuanya kok. Kamu gak usah pura-pura lagi. Lagian, kamu ngelakuin ini semua buat apa sih? Kamu sengaja bikin aku cemburu. Karin, cukup. Gue nggak perlu ngakuin apa-apa. Ya. Padahal kamu tahu kalau aku itu sayang sama kamu. Kamu tahu kalau aku udah jatuh cinta sama kamu. Terus, buat apa kamu lakuin ini semua? Hah? Dengan cara jelek seperti ini. Itu nggak gentle, tau gak sih? Aku mau ngasih pelajaran buat kamu. Biar kamu tahu untuk gak macem-macem sama seorang Karina. Karena Karina juga bisa marah. Dan aku bisa lebih gila daripada ini. Lo apa-apaan sih? Lo itu terlalu terobsesi sama gue. Lo tau sendiri kan? Gue itu sukanya sama cewek lain. Enggak. Aku gak mau disingkirin gitu aja. Aku udah berusaha berjuang jiwa dan raga buat kamu. Tapi kenapa kamu gak bisa jatuh cinta sama aku? Karin, gue udah kenal lo dari kecil. Jadi gue gak mungkin bisa suka sama lo. Karena lo udah kenal gue lama. Bahkan lo terlalu obsesi. Karin, please. Ya, lo ngertiin gue. Gue itu sukanya sama Nadia, bukan sama lo. Mamang ini mau ngajarin lagi jurus kunyuk ketemu jangkrik. Gimana? Gampang. Ikutin mamang ini ya. 1, 2, 3, 4. Berisik. Bubar nggak? Bubar. Kalian tuh ganggu orang istirahat aja. Ses Dewi, ini kalau di kampungnya Mang Idi tidak ada apa-apa. Apa ya Ses Dewi? Masa tidak tahu? Itu kan di kampungnya Mang Ide. Ini di Jakarta. Rumah saya. Berisik tau. Saya mau tidur keganggu. Udah, kalian pulang aja. Pulang nggak? Kalau nggak pulang, awas nih ya. Saya siram pakai air. Lakukan. Tapi aku gak ngerti, kenapa kamu lebih milih cewek alay itu daripada aku? Kamu kan lebih kenal aku dulu daripada dia. Dan Nadia itu gak ada apa-apanya dibandingin aku. Kamu sadar dong? Gue sadar sepenuhnya. Dan gue emang suka sama Nadia. Bukan sama lo, Karin. Tapi kenapa? Kenapa kamu gak bisa sayang sama aku? Apa kurangnya aku? Enggak. Lo gak ada kurangnya. Tapi cinta itu gak bisa dipaksain. Enggak. Aku gak ngerti kenapa kamu bisa lebih milih dia daripada aku. Gue gak bisa suka sama lo. Karena kita udah kenal dari kecil. Dan gue udah anggap lo itu kayak adik gue sendiri. Dan cinta itu gak bisa dipaksain. Percuma kalau lo cinta, tapi gue enggak. Ya, please lo ngertiin gue. Enggak. Aku nggak bisa ngerti, maaf. Tapi aku senang kalau kamu bisa ingat kita temenan dari kecil. Tapi aku nggak akan ngerelain dia buat kamu. Aku nggak akan nyerah begitu aja. Maksud lo? Maksud aku nggak akan tinggal diem.
aku bakal ngerebut cewek alay itu dari kamu sampai aku dapet. Dan kamu ingat, Karina selalu dapetin apa yang dia mau. Jadi lo nggak mau nyerah gitu? Enggak. Aku bakal selalu memperjuangkan cinta kita. Dan aku bakal buktiin kalau aku, Karina, bisa menjadi lebih dari seorang Nadia. Malam. Gue nggak habis pikir. Kok ada ya cewek super pede kayak dia? Sampai kapanpun, gue nggak mungkin cinta sama lo. Nggak akan mungkin. Iya, dan aku udah ngelakuin semua sesuai sama deal kita. Sumpah. Sumpah. Terus adik lo tau dari mana? Kita sama-sama. I gotcha. Kita sama-sama. I gotcha. Oke. Ya udah, sampai ketemu ntar ya. Vina! Vina, jangan lo pikir lo bisa minta-minta duit ke gue, terus lo nusuk gue dari belakang. Apa sih Karina? Apalagi? Gak usah ngeles ya lo. You pikir Karina Princess Pinky Winky yang cantik jelita ini ada on, hah? Halo? Aduh, Karina, gue tuh udah nurutin apapun yang lo mau. Enggak, bohong. Gue pasti ngebocorin rencana gue ke kakak lo kan? Ya kan? Enggak, sumpah. Gue tuh gak ngapa-ngapain, gue tuh gak bocorin apapun. Bohong. Kalau lo nggak ngapa-ngapain, kenapa bisa pas banget Nathan sama Nadia pelukan pas Karina lagi nunjukin CCTV ke Tante Rima sama Papi? Hah? Kenapa? Yang mana gue tahu, Karina? Vina, apa itu? Kok berisik banget? Lo ikut gue sekarang. Ih, Sekarang lo ceritain sama gue semuanya. nih, lihat nih videonya. Enggak. Ini tuh nggak mungkin. Karina, lo percaya kan sama gue? Dan kemarin lo tahu sendiri kan kalau gue tuh seharian sama lo di hotel. Gimana nggak mungkin sih? Pasti lo kan yang ngebocorin. Kalau enggak ya nggak bakal kejadian lah. Karina, ya kali gue ngebocorin. Lo kenapa sih nggak percaya sama gue? Dim. Ini bajunya Nadia ya? Iya. Tapi dia bilang pengen balikin ke nyokapnya Nathan sih. Oh nggak usah. Nggak usah. Jangan Nadia yang balikin. Biar aja Princess Pinky Winky yang ngebalikin. Tunggu. Apalagi sih, lo mau nyegah gue? Ya enggak lah, kan gue udah jadi temen lo. Gue mau... Apa? Lo mau duit? Bukan. Gue mau lo kirimin video tadi ke gue. Ntar sebagai gantinya, gue bakal kasih lo sesuatu. Gimana? Deal? Deal. Ya Allah, semoga semuanya baik-baik aja. Aku gak mau ada masalah antara Nathan dan aku. Kok kamu ngeliatin aku kayak gitu sih? Dan soal yang tadi, aku harap kamu gak nganggap sandiwara kita itu serius. Karena aku cuma pura-pura biar orang percaya sama kita. Dengar ya. Selama kita di sini,
kita itu harus serius satu sama lain. Tadi lo sama gue tuh beruntung. Karena gue ngeliat CCTV dipasang di kantor gue. Tapi akibat mulut lo yang gak bisa dikontrol itu, kita tuh hampir ketahuan. Dan lo tahu sendiri kan akibatnya? Akibatnya itu bisa fatal. Masa depan gue itu bisa hancur. Gue bisa dipaksa tunangan sama Karina. Aku tahu. Tapi itu semua terjadi bukan gara-gara aku. Kamu kenapa sih selalu pikir aku yang salah? Karena harusnya lo inget, kalau kita itu udah janji untuk tutup mulut soal rahasia ini. Dan kita itu udah deal untuk menjadi pacar pura-pura. Iya, dan aku udah ngelakuin semua sesuai sama deal kita. Sumpah. Terus adik lo tau dari mana? Kayaknya cuma aku ngomong. Tetep aja kamu gak bakal percaya sama aku. Nat, gue belum selesai ngomong. Nat, lo mau sampai kapan sih ngeles terus? Padahal udah terbukti kalau lo itu salah. Vina tau dari lo kan? Lo kenapa sih bisa tega-teganya ngebongkar semuanya? Lo tau kenapa? Karena Vina adik aku. Karena aku harus jujur sama keluarga aku. Karena di dalam keluarga nggak ada yang namanya kebohongan. Nah, terbukti kan? Kalau lo itu salah. Mungkin aku salah. Tapi kalau dilihat dari konteks keluarga, bukan aku yang salah. Maksud lo? Nathan, aku nggak mungkin punya rahasia sama keluarga aku sendiri. Apalagi sampai bohong-bohongin adik sama ibu aku. Gak kayak kamu, tega ngebohongin mama kamu sendiri. Lo jangan sok suci deh. Emang lo pikir keluarga lo itu jujur sama lo? Maksud kamu apa ya? Kok kayaknya kamu berani banget ngomentarin keluarga aku? Lo jangan terlalu naif deh. Gue itu tahu Vina adalah kaki tangannya Karina. Dan dia tega ngehancurin lo demi dapat keuntungan dari Karina yang punya banyak duit. Enggak mungkin, Vina nggak mungkin ngelakuin itu semua. Kalau lo nggak percaya, lo tanya aja sama adik lo. Berapa banyak duit yang dia dapat dari Karina berkat ngorek info tentang lo. Aku nggak percaya. Vina nggak mungkin tega ngelakuin itu sama aku. Ya itu lo, Nat. Lo itu terlalu baik. Jadi mulai sekarang, lo coba buka mata dan buka telinga. Karena penjahat itu ada di rumah lo. Kayaknya kamu yakin banget ya, Vina akan ngelakuin itu semua. Iya, Vina itu ular berkepala dua. Lo udah dikadalin sama dia. Dia nggak ngehargain tante. Kenapa? Karena dia sama Nathan itu nggak pacaran. Mereka itu cuma pura-pura, tante. Udah cukup. Cukup. Rupanya kamu bohong sama ibu ya? Kamu menggoda laki-laki itu. Udahlah, turutin aja permintaan mama kamu ini. Kenapa sih? Kamu bawa Nadia ke hadapan mama, ya?